Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharing kan teman-teman dengan temanya hidup yang sejati ada di akhirat kekal. Dunia hanya wadah proses kehidupan kita sementara saja gitu. Jadi judulnya itu teman-teman, hidup yang sejati. Kita harus tahu bahwa hidup yang sejati itu adanya di akhirat kekal gitu. Karena memang Tuhan ada di sana di akhirat kekal gitu. Jadi dunia ini, dunia fana ini, dunia sementara ini adalah hanya sebagai proses aja teman. Bagaimana proses kita menjalani kehidupan untuk penentuan posisi kita di akhirat nanti, di akhirat kekal nanti. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa seolah-olah kita itu hidup ada dari dunia ini. Kita akan hidup di dunia fana ini, dunia sementara. Itu salah besar teman. Kita hidup akan ada di alam akhirat. Proses dunia itu adalah proses sementara untuk penentuan posisi kita di alam akhirat nanti. Apa bisa masuk ke dalam neraka, bisa masuk ke dalam surga, bisa juga di surga pun nanti ada level-levelnya juga, mungkin di neraka juga ada level-levelnya juga gitu. Nah cuman kalau cerita di dalam surga ya pasti ada dua kelompok teman. Ada kelompok surga yang sebagai masyarakat atau kelompok yang masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan kehendaki itu kita harus balik ke akhirat kekal dengan masuk ke dalam posisi surga dan surga yang sebagai tim kerajaan dari Tuhan sendiri. Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Ini saya sudah bacakan temanya teman-teman. Nah ini kita coba masuk ke dalam kitab Lukas teman-teman. Coba teman-teman buka kitab Lukas pasal 4 ayatnya 1 sampai 13. Coba teman-teman baca 1 sampai 13. Judulnya itu pencobaan di padang gurun teman-teman. Jadi Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis gitu. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi iblis katakan seperti itu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Yesus timbalin seperti itu. Kemudian ia membawa Yesus ke sungai, ke suatu tempat yang tinggi. Di dalam sekejap mata ia memberitakan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi dibawa naik ke atas di tempat yang tinggi. Kata iblis kepadanya, kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi teman-teman mesti ingat teman-teman, harta dunia itu adalah memang haknya iblis gitu. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa untuk harta dunia itu kepada iblis. Jadi kalau kita uber target kita adalah bagaimana mendapatkan harta dunia, ya itu jadi sama aja tidak beda bagaimana kita masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya si iblis gitu, bukan masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya Tuhan. Ini jelas teman-teman. Jadi di kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya. Nah ini yang teman-teman mesti hati-hati, diingat-ingat Lukas pasal 4 teman-teman, ayat ke-6 itu katakan seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh cuman karena harta dunia saja yang memang itu adalah jatahnya iblis gitu. Jadi buat apa kita uber itu gitu. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan jadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Kemudian Yesus katakan seperti itu gitu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau gitu. Iblis katakan seperti itu, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya gitu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi karena iblis tidak mempan
mencobai Yesus, akhirnya ya iblis cuma diem lagi, ya menunggu lagi gitu. Nah kita juga mesti sadar teman, iblis itu sering memberikan ujian cobaan kepada kita ya dengan cara seperti itu. Dia selalu seperti harimau yang ompong yang mengaum-ngaum di pinggir kita, yang menunggu kita jatuh ke dalam pencobaan teman. Jadi hidup ini dari pencobaan ke pencobaan terus akan terjadi. Dari ini yang ujian dan cobaan ini yang harus kita hati-hati gitu. Ini saya sudah baca teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayatnya tadi 1 sampai ke 13 sebenarnya. Kurang lebih isinya gitu. Bukan cuma Yesus yang mengalami ujian pencobaan semacam ini dari iblis gitu. Ya kita juga akan alami ini teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti sadari bahwa apa yang Yesus hadapi, ujian cobaan yang Yesus hadapi itu adalah juga akan dihadapi oleh kita juga teman-teman. Kita akan mengalami ini. Jadi banyak sekali ada bicara ujian cobaan soal duniawi, urusan harta gitu. Ada juga urusan duniawi yang berbau tahta gitu. Itu ada semua. Bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawinya juga. Nah ini terus akan kita alami. Jadi ujian itu bisa berbentuk harta, bisa berbentuk tahta, bisa juga berbentuk nafsu, pemenuhan nafsu duniawi teman-teman. Karena karena gengsi atau karena ya semacam itulah gitu. Nah ini yang harus hati-hati dan Yesus berhasil itu semua. Bahkan terakhir di dalam firman ini yaitu Yesus sampai menjawab ya katanya ada firman jangan engkau mencobai Tuhan gitu. Jadi seolah-olah ya untuk kita terhadap Tuhan itu tidak bisa, kita mencobai Tuhan itu tidak bisa. Jadi kita bisa ya bagaimana hidup taat bersama Tuhan sehingga ya kuasa Tuhan yang akan ada di dalam kita dalam melakoni hidup gitu. Nah ini saya udah baca teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayatnya 1 sampai 13. Nah ini saya cross check teman-teman, kalau di draft saya itu terkait dengan kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 8 ayatnya 21 sampai 29. Coba teman-teman cari kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 8 teman-teman ayatnya 21 sampai 29 gitu. Nah ini saya coba bacakan 21 sampai 29 teman-teman ya. Judulnya itu Yesus bukan dari dunia ini gitu. Jadi kalau saya selalu konversikan Yesus itu sebagai firman yang hidup dan kita bicara saat ini adalah kita pegang firman Tuhan. Jadi ya firman Tuhan bukan dari dunia ini gitu. Jadi apa yang Tuhan perintah peraturan yang ada dalam firman-Nya itu asalnya bukan dari dunia ini teman-teman. Jadi Tuhan membuat firman Tuhan ini untuk supaya kita bisa masuk ke alam akhirat yang kekal tadi, bukan tinggal di dunia ini gitu. Nah ini yang teman-teman harus camkan gitu, bahwa kita ini berasal bukan dari sini teman. Kita ini tempat kita itu asalnya ada di alam akhirat, bukan dunia fana ini gitu. Cuman butuh dunia fana adalah tempat proses, hanya memproses kita untuk bisa menentukan posisi kita di alam akhirat nanti gitu. Jadi sementara sekali cuma 70-80 tahun firman katakan bahwa kita hidup ini cuma 70-80 tahun. Jadi kalau kita yang sudah umurnya di atas 55 tahun ya harus lebih hati-hati gitu. Karena ini sudah nggak lama lagi dan semua orang pasti akan alami kematian teman. Nggak mungkin bisa menghindar. Semua orang akan alami. Nah bahkan ya kita bukan menghindar, justru kita harusnya setelah mengerti kedalaman firman Tuhan yang dalam gitu, dan kita mempunyai level iman yang tinggi, justru kematian itu bukan hal-hal yang menakutkan dan seharusnya gitu. Ya kematian itu adalah memang ujungnya kita akan ke sana gitu. Jadi tinggal masalah cepat atau lambatnya aja. Tapi kalau kita hidup panjang umur tapi tidak dengan bereaksi apa-apa gitu di dalam dunia fana ini, terus buat apa teman-teman? Toh ujungnya juga mati gitu. Ya usia yang terpanjang katanya 120 tahun. Jadi tetap aja ada deadline yang mati. Ya kita nggak bisa ngomong kita pengen 90, 100, 110, 120. Tidak ada artinya apabila tidak ada rencana apa-apa gitu dalam hidup kita ini. Ya lebih baik kita umurnya nggak panjang tapi kita maksimal melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Kuncinya di situ teman-teman. Jadi firman Tuhan bukan dari dunia ini. Jadi teman-teman harus camkan itu. Firman Tuhan bukan dari dunia ini. Itu paragraf universalnya gitu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu gitu.
ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Jadi ini cerita kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan seperti itu. Maka kata orang-orang Yahudi itu karena orang Yahudi waktu itu tidak taat dan tidak percaya Tuhan, teman. Jadi dia tidak percaya bahwa firman Tuhan itu yang istilahnya dengan kehadiran Yesus ini tidak dipercaya gitu. Jadi dianggapnya orang yang tidak percaya gitu. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jadi kalau orang yang tidak taat firman Tuhan, ya dianggapnya dari bawah, teman-teman. Kalau kita bicara yang taat firman Tuhan atau percaya firman Tuhan, ya dianggapnya dari atas. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini gitu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu gitu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ya, ini jelas Tuhan Allah yang mengutus Yesus, teman-teman. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa gitu. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadamu, Tuhan Allah kepada Yesus itu. Dan ia telah mengutus aku, yang menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya gitu. Nah, itu intinya itu, teman-teman. Jadi kalau kita baca dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 29, ya intinya gitu. Jadi dinyatakan benar-benar firman Tuhan itu adalah yang dari alam akhirat, teman-teman. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, ya berarti kita masuk ke dalam rencana gitu, masuk ke dalam alam akhirat, bukan di dunia sementara ini. Jadi saya sudah bacakan dua posisi ini, teman-teman. Jadi di kitab Lukas, saya baca draft saya gitu di kitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13, dan juga di kitab Yohanes 8 pasal 8 ayat 21 29, teman. Saya udah bacakan semua. Nah, ini coba saya masuk ke dalam sharing yang saya pribadi, teman-teman. Saya coba bikin draft gitu. Saya coba bacakan draftnya. Saya bikin judul yang tadi, hidup yang sejati ada di akhirat kekal, dunia hanya wadah proses kehidupan. Jadi teman-teman jangan sampai merasa bahwa tujuan akhir kita adalah dunia yang sementara ini, teman. Kacau sekali nantinya gitu. Jadi tujuan kita adalah alam akhirat yang kekal, teman-teman. Adapun dunia yang sementara ini, dunia fana ini adalah proses gitu, wadah proses untuk menentukan keberadaan kita di alam akhirat ini posisinya di mana gitu. Nah, di alam akhirat kita dikatakan ada neraka, ada surga, teman. Nah, neraka itu dengan berbagai level, yang namanya surga juga dengan berbagai level gitu. Nah, bagaimana pasti kita kan menginginkan masuk ke dalam surga, teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke dalam surga berarti ya wadah prosesnya sekarang. Wadah dunia ini adalah wadah untuk memproses bagaimana bisa mendapatkan kedudukan kita di alam akhirat, di dalam surga gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman. Pengenalan dan pengertian akan firman akan selalu berkembang dengan perubahan-perubahan, di mana pada saat anak-anak rohani kita identikkan Tuhan dengan hal yang terkait dengan harta. Jadi saat kita masih anak-anak rohani, kalau bayi rohani mungkin belum mengenal apa-apa, teman-teman. Kalau cerita anak-anak rohani, ya kita identikkan Tuhan itu dengan hal-hal yang sifatnya harta, teman. Seperti tadi di kitab Lukas juga kan Yesus dicobain seperti itu gitu. Jadi pertama waktu kita anak-anak rohani, dari bayi rohani yang nggak ngerti apa-apa, yang saya kategorikan anggaplah umur 0 sampai 20 tahun itu masih bayi rohani. Nah, waktu 20 ke 40 tahun ada asumsi kita anggap bahwa Tuhan itu identik dengan harta, teman-teman. Jadi semua pengennya begitu, dan biasanya ini tercermin di dalam kitab perjanjian lama gitu. Kalau kita bicara di kitab Nasrani, di Alkitab gitu,
terdiri dari dua perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu tercermin teman-teman di perjanjian lama itu tercermin bahwa masih anak-anak rohani gitu. Jadi bagaimana mengharapkan Tuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan harta gitu, dengan tahta seperti itu gitu. Nah ini kalau kita lanjutkan lagi gitu ya. Jadi pertama harta, dan saat remaja rohani berarti meningkat nih teman, dari bayi rohani yang tidak ngerti apa-apa masuk ke anak-anak rohani, karena anak rohani mulai masuk lagi ke dalam remaja rohani gitu. Nah saat remaja rohani mulai teman, bukan cuma sekedar harta yang diharapkan gitu ya, tapi juga tahta juga teman, menghendaki tahta gitu. Bagaimana tahta ini menjadikan satu parameter gitu, bagaimana kalau kita ikut Tuhan yang benar itu harus dengan ada hartanya, ada tahtanya gitu. Nah ini kadang-kadang salah kaprah semua teman-teman. Ya, ini setelah adapun setelah dewasa rohani, Tuhan akan terkait dengan kita menyembah Tuhan sebagai bukti kita kepada Tuhan gitu. Bukti bakti ya, sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan gitu. Jadi yang benar itu seperti itu teman-teman. Nanti satu saat kita dewasa rohani, kita akan tahu bahwa ya taat melakukan firman Tuhan itu adalah terkait dengan kita memang pantasnya menyembah Tuhan gitu, sebagai bukti bahwa kita berbakti kepada Tuhan. Itu kalau sudah dewasa rohani teman. Tapi kita harus mengalami proses teman. Bagaimana mengalami proses itu gitu. Nah, kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman membuat kita untuk semakin berani melakukan firman. Karena tanpa melakukan firman kita tidak akan dapat menaikkan iman percaya kepada Tuhan gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan teman, pengenalan pengertian akan firman itu akan sia-sia teman-teman. Jadi level iman kita itu akan naik apabila kita melakukan firman Tuhan, tidak hanya mengenal dan mengerti firman Tuhan aja. Urutannya teman-teman dari pengalaman saya, yang namanya kedalaman pengenalan akan firman Tuhan itu dasarnya dari kemauan kita teman. Bagaimana kita mau mendalami terus-menerus firman Tuhan gitu. Tapi begitu masuk ke level mampu mengerti teman, itu harus ada kemampuan, tidak cuma cukup mengerti saja. Nah untuk mampu mengerti ini ya firman Tuhan ajarkan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman, sehingga ada kemampuan, ada kuasa untuk bisa mengerti gitu apa yang firman Tuhan rancangan kendaki. Kalau tidak bisa mengerti, jadi cuman wujudnya perintah peraturan Tuhan tapi tanpa mengerti gitu. Dan kalaupun kita paksakan mengerti, akhirnya mengerti dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri. Jadi akhirnya ya kacau gitu. Firman Tuhannya bisa kurang benar, tidak benar malah gitu. Lebih-lebih kalau orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan teman-teman, ya orang-orang yang punya keyakinan percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dengan dasar kedalaman pengertian akan firman Tuhan. Nah ini makin kacau lagi tuh. Berarti mereka akan mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri aja, dari jiwa sendiri saja teman. Ini yang akan jadi kacau semua. Nah ini yang tidak boleh kita alami teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk menaikkan level iman kita, untuk makin dalam pengenalan pengertian firman Tuhan kita gitu ya kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, akhirnya kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan makin menambah, makin dalam, dan tingginya level iman kita makin percaya teman-teman, karena kita berani melakukan firman Tuhan. Nah di situ yang tadi saya katakan, hati-hati untuk sampai level pengertian dan melakukan firman Tuhan. Kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan sebagai kuasa kita untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman. Tanpa ada roh Tuhan nggak mungkin bisa hidup gitu, nggak mungkin bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kedewasaan rohani yang dapat jadikan permasalahan sebagai proses menuai janji-janji Tuhan dan masuk dalam rancangan serta kehendak Tuhan. Walau sering ada sanksi antara pilihan hidup berdasarkan dunia mamon atau rohani Tuhan, di mana proses kebebasan rohani harus hadapi rintangan-rintangan pencobaan saat lakukan firman, dan kita alami banyak menderita gitu. Untuk proses ini kita harus alami ujian cobaan dan mengalami banyak penderitaan teman. Nah ini jadi jangan aneh teman-teman. Jadi level ke level itu kita naik gitu, baik kedalamannya kita makin naik gitu, makin dalam, makin mengerti kenalan akan dan pengertian akan firman Tuhan, dan juga yang namanya iman percaya kita. Tapi ini proses teman-teman. Jadi timbul selalu kesangsian gitu. Waktu kita naik level lagi kesangsian. Kenapa kita sanksi? Karena daging kita tidak mati teman. Daging kita itu tidak mati, daging kita itu hidup.
Justru daging dihidupkan itu oleh Tuhan dengan maksud supaya kita bisa mengalami proses penyempurnaan, makin sempurna gitu, makin serupa, makin seperti sempurna seperti yang firman Tuhan perintah peraturkan gitu loh. Kalau daging kita mati, kita tidak bisa berproses teman. Ya kita cuma stuck, berhenti di posisi itu saja. Tapi karena daging kita hidup, ya kita akan terus berkembang terus, akan naik level terus gitu. Nah, firman Tuhan katakan bagi kita yang percaya Tuhan, kita akan hidup di atas, maksudnya di akhirat yang kekal tadi gitu. Kita akan hidup di atas, di alam akhirat kekal itu, bukan hidup di bawah atau di dunia fana ini, dunia sementara ini teman. Apabila meninggikan firman Tuhan sebagai ajaran Tuhan Allah yang diberikan dalam bentuk perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah ini nih kita bisa begitu teman-teman, apabila kita memang meninggikan gitu, meninggikan Tuhan, meninggikan firman Tuhan. Tanpa kita meninggikan Tuhan atau firman Tuhan, susah teman-teman untuk naik kemauan untuk naik ke atas aja udah susah, udah sulit sekali gitu. Apalagi kemampuan untuk benar-benar mampu naik di level tinggi yang Tuhan inginkan, itu kayaknya nggak mudah gitu. Jadi ya kembali lagi ya kita harus mengenal dulu bahwa yang namanya Tuhan, yang namanya Yesus gitu, yang namanya firman Tuhan itu semua berasal dari atas teman. Jadi kembali lagi yang seperti judul ya, bahwa dunia hanya wadah proses kehidupan kita untuk menentukan kita di alam akhirat yang kekal nanti. Jadi jangan berhenti teman. Banyak orang yang berhenti di dunia ini gitu, mengandalkan dunia itu sebagai apa sih, jadi seperti jaminan teman-teman, jaminan bahwa dia akan hidup selamat itu ya dengan jaminan dunia ini. Ya mungkin kalau jaminannya selama hidup di dunia nggak ada masalah teman, mungkin masih bisa gitu dengan mengumpulkan harta begitu banyak, dengan menaikkan level tahtanya begitu tinggi, bagaimana pemuda nafsunya bisa dibeli semua gitu. Ya tapi tetap ukurannya kan dunia ini teman-teman. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini ukurannya bukan dunia, kita ini adalah ukurannya adalah akhirat kekal, ya berarti apa yang kita dapat di dunia ini akan ditinggalkan teman. Itu berarti gak akan dapat apa-apa gitu. Ya kita hanya akan ya tetap tinggal di dunia ini. Sedangkan Tuhan katakan kita ini bukan tempatnya di dunia ini, kita ini ada di alam akhirat gitu. Nah ini yang sering salah kaprah teman-teman. Ini yang kita harus rubah, prinsip ini harus rubah, bahwa ya kita ini harus berpikir bahwa kita ini adalah makhluk manusia yang berasal dari alam akhirat. Kalau firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Pengenalan dan pengertian serta iman saat melakukan firman antara 5 tahun teman, misalnya periode 5 tahun pertama kita dari mulai terima Tuhan 5 tahun ke periode 10 tahun ke periode 15 tahun, mungkin naik lagi nanti. Kalau pemerintah kan ada teman, rencana pembangunan 5 tahun, nyebutnya repelita gitu. Kalau kita simak kehidupan firman kita, kedalaman pengenalan firman Tuhan dan juga tingginya level iman kita, misalnya kita bagi per repelita rencana pembangunan 5 tahun, coba teman-teman simak, perbedaannya selalu akan terjadi selama kita terus ya taat dan setia, terus mendalami pengenalan Tuhan dan melakukan firman ya, supaya level iman kita naik teman-teman. Kalau kita benar melakukan itu, kita pelajari per repelita itu selalu berubah teman. Jadi 5 tahun pertama, nanti 5 tahun kedua sejak kita terima Tuhan, 5 tahun ketiga sejak terima Tuhan, keempat, kelima, dan terusnya sampai meninggal. Ini akan selalu berubah teman-teman. Jadi mengalami proses. Jadi itu yang disebut kedewasaan rohani teman-teman. Kalau enggak mungkin gitu. Jadi seterusnya akan selalu berubah, makin dewasa selama kita taat dan percaya Tuhan. Asal kita jangan bosan aja gitu. Kita harus taat, setia, percaya gitu. Ya terus melakukan ini terus. Ya ini kedewasaan rohani kita akan terus berkembang, akan naik terus gitu. Nah, selama hidup kita, daging kita tidak pernah mati, agar kita dapat lakukan firman Tuhan, bukan karena paksaan, tetapi karena kehendak bebas dan ridho kita, di mana ini akan sangat menyukakan Tuhan gitu. Nah ini kalau kita mengalami kedewasaan rohani teman-teman, ya satu saat kita melakukan firman Tuhan itu bukan karena seperti anak kecil yang diperintah orang tuanya untuk
taat ini itu gitu, bukan begitu teman-teman. Jadi kita akan melakukan firman itu bukan karena keterpaksaan, tapi kita akan melakukan firman itu karena memang kita ridho gitu. Memang kita ya pantasnya memang kita mesti melakukan firman gitu. Ya. Dan hal-hal yang bukan keterpaksaan ini yang ridho ini justru ini sangat-sangat menyukakan hati Tuhan teman-teman. Jadi ya itu kembali kita butuh proses, butuh waktu gitu. Bagaimana mendalami firman Tuhan itu dari repelita tadi. Ya bagaimana 5 tahun pertama setelah kita terima Tuhan, kita belum ngerti apa-apa. Mungkin kalau proses kan berarti masih bayi rohani gitu. Nah terus berkembang lagi mungkin teman-teman 5-10 tahun ya 1 atau 2 repelita berkembang masuk ke dalam kanak-kanak rohani. Dan berkembang lagi teman-teman 5-10 tahun lagi mungkin 15 tahun masuk ke dalam remaja rohani gitu. Nah nanti ujung-ujungnya kita masuk ke dalam kedewasaan rohani teman. Nah kalau udah bicara kita masuk ke dalam kedewasaan rohani yang dewasa, yang maksimal gitu, ya kita tidak pernah, kita akan mulai tahu gitu, dan kita tidak pernah akan terikat dengan apa yang hal-hal yang duniawi ini gitu. Karena pengenalan pengertian firman Tuhan kita udah jauh berubah. Level iman kita terhadap percaya kepada pribadi Tuhan pun sudah jauh berubah. Jadi akhirnya kita target kita bukan seperti yang waktu Yesus diuji coba oleh iblis setelah puasa 40 hari itu kan semua kan yang diuji coba sama iblis itu kan cuman hal-hal duniawi, karena iblis katakan bahwa memang dunia itu ada milik dia gitu. Tuhan berikan kuasa untuk iblis untuk menguasai dunia ini. Jadi kalau kita lupa, kita tidak mengenal, tidak mengerti bahwa dunia ini adalah memang haknya iblis, ya kita seperti menyembah iblis sebenarnya. Apabila kita berfokus hanya duniawi saja, ya seperti tidak bedanya kita mencari iblis untuk mendapatkan hal-hal duniawi tadi gitu. Dan itu pasti didapatkan gitu. Kalau kita memang kita mau cepat gitu, mau cepat hanya bicara sukses duniawi saja, rasanya tidak perlu pakai jalurnya firman Tuhan gitu ya. Jangan-jangan mengikuti cara-cara iblis pun kita bisa mendapatkan sukses duniawi teman-teman. Nah kalau versi Tuhan kan tidak gitu. Versi Tuhan itu adalah targetnya bagaimana kita mencapai keselamatan akhirat teman-teman. Jadi Tuhan katakan di firman yang lain gitu bahwa bagaimana caranya kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain Tuhan akan tambahkan. Nah kalau di cerita iblis beda teman. Dia langsung menawarkan diri, ya kalau mau mendapatkan gitu kan harta, tahta dan nafsu duniawi, ya nggak salah bahwa orang itu mencari iblis itu nggak salah gitu, karena memang dia yang punyanya dunia gitu. Nah tapi kalau cerita versi itu beda, ya kalau Tuhan memerintah kita gitu dengan cara bagaimana kita mencari dulu gitu, harus mencari Tuhan gitu, mencari pribadi Tuhannya dan juga kebenaran firman Tuhannya gitu ya, supaya ada guidance gitu, kita bisa masuk ke dalam alam akhirat dengan keselamatan seperti yang Tuhan inginkan. Nah kenapa kita butuh mencari Tuhan dan firman-Nya gitu ya, karena kembali lagi gitu, kerajaan surga itu adalah milik Tuhan, pribadi Tuhan, berarti kita harus bisa menghidupkan pribadi Tuhan. Nah cara menghidupkan pribadi Tuhan ya bagaimana menghidupkan roh kita, roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Jadi bagaimana kita hidupkan. Banyak orang dunia yang tidak mengenal teman-teman bahwa di dalam kita itu ada roh itu, ada kekuatan roh, bukan cuma tubuh dan jiwa saja, tapi ada roh. Tapi banyak orang yang tidak mengenal teman-teman, tidak mengerti bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur tadi, bukan 2, bukan tubuh dan jiwa saja, tapi ada tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah ini yang sering salah kaprah teman-teman. Nah kalau unsur roh kita tidak dihidupkan, ini roh Tuhan ini jadi tidak punya wadah teman-teman. Padahal Tuhan di firman katakan bahwa Tuhan itu menaruh roh Tuhan itu ada di dalam kita. Teman-teman muslim sering sharing gitu, katanya namanya nur gitu. Nah kalau orang Nasrani katakan, firman Tuhan katakan itu namanya Roh Kudus gitu. Nah Tuhan itu sudah memberi roh Tuhan, Roh Kudus kepada setiap kita teman-teman, di dalam roh kita. Nah kalau roh kita tidak dihidupkan, terus Roh Kudusnya mau di mana? Berarti nggak ada tempat untuk Roh Kudus bernaung di dalam kita gitu. Nah ini yang setelah pengenalan pengertian firman Tuhan kita lebih dalam, kita akan tahu bahwa di dalam kita itu ada roh
roh gitu. Jadi bukan cuman jiwa dan tubuh aja, tapi ada roh. Nah, waktu kita mengerti bahwa di dalam kita ada roh, nah mulai teman-teman kita bisa menghidupkan roh Tuhan, Roh Kudus itu di dalam roh kita. Sehingga nanti kita hidup bukan dengan dua unsur, bukan dengan tubuh dan jiwa saja, tapi kita hidup dengan tiga unsur gitu. Ada tubuh, ada jiwa, sama ada roh gitu. Nah, ini yang setelah roh ini masuk, roh Tuhan ini melalui roh kita yang akan pengaruhi jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Jadi akhirnya tubuh dan jiwa kita bukan tertinggal di dunia gitu, karena roh Tuhannya kan dari alam akhirat gitu. Jadi akhirnya roh Tuhan ini yang akan membantu menarik kita dari dunia, dari jiwa kita, roh tubuh kita yang di dunia ini yang lebih yang sifatnya daging, lebih bertahan di dunia, ditarik tuh teman-teman masuk ke dalam alam akhirat yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk kita, teman-teman. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghidupkan roh Tuhan di dalam kita supaya roh kita itu menarik jiwa dan tubuh kita ke dalam jalan yang Tuhan rancang dan kehendaki, yaitu sasarannya bagaimana kita mencapai ke alam akhirat yang kekal, teman-teman. Nah, ini yang sering teman-teman kalau yang punya keyakinan ini, saya sering katakan bahaya sekali gitu, karena lebih baik belum mengerti akan Tuhan saat ini daripada punya keyakinan bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara yang tidak benar, teman-teman. Ya, kenapa tidak benar? Karena dia percaya dan mengaku mengenal Tuhan dari persepsi, pikiran, perasaan dan kehendaknya jiwa dia sendiri, jiwa manusianya, bukan karena pikiran, perasaan, kehendak dari jiwanya Tuhan gitu. Nah, kalau jiwa Tuhan kan adanya di firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau selama kita tidak menguasai firman Tuhan, kita tidak pernah akan tahu apa jiwanya Tuhan itu, apa yang Tuhan pikiran, perasaan dan kehendaki untuk kita. Nah, ini bahayanya di situ, teman-teman. Kembali lagi, kalau kita mau percaya Tuhan, kita benar-benar mau mengenal, mengerti akan Tuhan, kita benar-benar mau melakukan perintah peraturan Tuhan, ya tidak bisa lepas kita harus punya kedalaman mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan supaya kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, teman, harus ke situ. Kalaupun kita seperti itu yang saya alami per rencana pembangunan 5 tahun ini dalam hal rohani, ini terus berubah terus kok, teman-teman. Kita ini memang daging kita tidak mati gitu. Jadi 5 tahun ke 5 tahun itu kita berubah terus, dan kita selalu ketarik ke dunia ini gitu. Ya, karena lingkungan kita, masyarakat kita itu duniawi semua gitu. Keluarga kita juga banyaknya duniawi semua gitu. Masyarakat kita banyak, komunitas masyarakat semua duniawi semua. Jadi kita apabila menempatkan diri sebagai orang rohani, malah dianggapnya tidak waras, teman-teman. Dianggap aneh gitu. Ya, dianggap mungkin bisa dianggap enggak waras dan gila mungkin, teman-teman. Bahkan bukan sama masyarakatnya, tapi bagi komunitasnya, mungkin di keluarga besarnya, mungkin bisa juga di keluarga kecil, bahkan bisa di pasangannya, teman-teman. Bisa di pasangan itu dianggap enggak aneh. Bisa juga orang tua dianggap aneh oleh pasangan dan anak-anaknya. Tapi sebenarnya bisa juga kalau anak-anak yang tergerak gitu, ya anak-anak bisa dianggap aneh oleh orang tuanya. Suami bisa dianggap aneh oleh istrinya, dan istri bisa dianggap aneh oleh suaminya gitu. Nah, ini terus-terusan akan terjadi begini, teman. Ini satu tanda bahwa kita hidup dalam kondisi di jalan yang benar, karena memang Tuhan katakan untuk melakukan firman Tuhan ya konsekuensinya menderita, teman. Kita mengalami penindasan, cemooh dan segala macam gitu. Itu wajar. Jadi bukan malah ditepuk tangani, tapi kita dicemooh gitu. Mudah-mudahan hari ini sharing teman-teman bisa ditangkap. Jadi kuncinya balik lagi, hidup yang sejati ada di akhirat kekal. Ini kenapa begini? Karena Tuhan berasal dari akhirat kekal. Firman Tuhan pun berasal dari akhirat kekal gitu. Nah, dunia ini jangan sampai kita terjebak, karena dunia itu adalah milik iblis, di mana dunia ini adalah wadah proses gitu. Bagaimana Tuhan memperalat iblis ya untuk menjadi alat proses kita masuk ke alam keselamatan, alam akhirat yang kekal. Jadi jangan uber dari sesuatu duniawi, teman-teman. Oke, see you, bye bye.